Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di Anfa Voice dan saya Fah. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata dari sebuah kampung yang dijuluki Kampung Lelembut. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang menyukai video seperti ini, silahkan klik tombol subscribe dan like ya. Terima kasih. Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun, dahulu sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Kisah ini terjadi pada saat kampung ini pertama kali berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung jari. Oke, kita mulai ceritanya satu persatu. Yang pertama, tamu. Malam itu hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang mau, apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisinya dingin disertai hujan. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya terbilang masih muda, sekitar umur 30-an. Kaget bercampur penasaran, karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, terlihat ada seseorang yang tengah duduk di sana sendirian, dengan bercahayakan lampu petromak. Siapa gerangan? Kata Mbah Gimon dalam hati. Namun, rasa penasaran itu ditepis begitu saja. Karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon mungkin hanyalah anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini berkali-kali terjadi setiap malam dikala hujan turun, dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar. Mbah Gimon selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu, ketika hujan turun, ditemuilah sosok itu. Benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. Assalamualaikum, kata Mbah Gimon menyapa. Rupanya pemuda itu tidak menjawab salamnya, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga, manakala baru pertama kali melihat wajah pemuda ini di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu? Tanya Mbah Gimon. Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk sambil melihat Mbah Gimon, sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mbah Gimon sembari mencium tangan orang itu, yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam musola di kampung itu. Ada apa ya, Nak? Kok kamu ada di sini? Ucap Pak Muslimin pada pemuda itu. Untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab
Suaranya kecil dan tampak sopan. Saya baru saja diusir, Pak, oleh Maharatu, jadi belum punya tempat. Mbah Gimon tampak tertegun atas ucapan pemuda itu, sebab terdengar asing di kupingnya. Apa maksud Maharatu? Dan siapa yang mengusir pemuda ini? Oh begitu, kata Pak Muslim. Begini saja, bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, biar kamu tidak mengganggu warga sini? Lanjut Pak Muslimin. Mbah Gimon masih terlihat bingung, namun ia masih memilih untuk mendengarkan mereka. Baik Pak, bila ada saya mau, jawab pemuda itu. Tentu saja ada. Nama tempat tinggal yang tak tawarkan itu sapi, kata Pak Muslim. Mbah Gimon tambah bingung. Sebenarnya apa yang sedang mereka bicarakan? Tidak beberapa lama, istri Pak Muslim datang. Pak, ini loh tak bawakan payung. Saya khawatir, Bapak belum pulang juga dari tadi, ucap istri Pak Muslim. Dan tiba-tiba, pemuda itu berdiri lalu tersenyum sembari berucap, "Oh ini ya Pak, yang namanya sapi itu." Pemuda itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia melihat manusia bisa menghilang. Namun, Pak Muslim terlihat panik dan marah. Kurang ajar, benar-benar setan satu ini, ucapnya sembari mendekati istrinya, yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. Ada apa ya Pak? Kata Mbah Gimon. Wajahnya bingung bercampur ngeri menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi, malah masuk ke badan istriku. Apa dikira istriku ini sapi? Setan apa ya Pak? Loh, jadi dari tadi kamu tidak tahu anak lelaki yang menemani kamu dari tadi di sini, ucap Pak Muslim. Mbah Gimon menggelengkan kepalanya. Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula di sana, lanjut Pak Muslim. Mbah Gimon tambah pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan Pak Muslim lakukan untuk mengeluarkan pocong dari tubuh istrinya. Setelah itu, Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan kejadian yang baru saja dia alami. Selanjutnya, hantu Wargoel. Di zaman itu, banyak anak kecil yang selalu diperingatkan agar tidak pernah melewati sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu itu sangat gelap, mencekam, dan mengerikan dengan berjarak beberapa meter saja dari pemakaman kampung. Disinilah seringkali terdengar bahwa ada makhluk menyeramkan yang senantiasa menjaga tempat ini. Bila melewati kebun bambu ini, seringkali terdengar suara krek, 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 layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin. Maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu, karena itu pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu Wargoel yang sudah mengamati.
Wujudnya menyerupai binatang. Tingginya seperti tinggi ayam kampung, kecil, namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajahnya menyerupai monyet, dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan, salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung. Menurut cerita warga, makhluk ini dapat mencelakai yang berujung kematian. Ceritanya dulu ada anak yang berangkat mengaji. Sebut saja Danu, Zaki, dan Jamal. Kebetulan, teman lainnya tidak bisa ikut pergi mengaji. Jadi, terpaksa mereka berangkat bertiga saja. Dan terpaksa pula harus melewati area pemakaman. Dan tentu saja kebun bambu. Mereka berangkat sesudah maghrib. Dan biasanya sebelum Isya sudah pulang. Namun karena terkendala, akhirnya mereka bertiga pulang jam 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan mereka ada obor sebagai penerangan jalan. Karena zaman itu belum ada penerangan lampu jalan. Melewati area pemakaman membuat mereka tidak nyaman. Berkali-kali mereka permisi, meski dalam hati. Ketika sudah sedikit melangkah jauh meninggalkan area pemakaman, tibalah mereka di kebun bambu. Dan benar saja, baru saja melangkahkan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat obor mereka perlahan bergoyang. Lalu, tiba-tiba, mereka semua mendengar krek, krek, krek. Mereka berpandangan satu sama lain, tahu akan apa yang menimpa mereka. Tanpa pikir panjang, Danu langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk berlari. Zaki yang pertama lari, diikuti Jamal, dan terakhir Danu. Sialnya entah apa yang Danu pikirkan. Malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Danu berlari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas. Karena sandal bisa dicari besok hari. Namun, nyawa kemana harus mencari? Rupanya, Zaki dan Jamal sudah menghilang dari pandangan Danu. Karena memang langkah kaki Danu yang lebih kecil dari dua temannya itu membuat Danu tertinggal jauh. Dan tiba-tiba Danu terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang tidak Danu lihat di depannya. Sontak Danu terjatuh. Wajahnya menghantam tanah. Lalu suara itu kembali lagi terdengar. Krek, krek, krek. Dan benar saja, belum sempat Danu berdiri, makhluk itu sudah di depannya. Matanya merah di tengah kegelapan. Detik itu pula, Danu dan makhluk itu hanya saling diam. Tidak ada pergerakan di antara mereka. Sementara Danu terus melihat makhluk itu. Konon, hantu ini biasanya menggelitik korbannya hingga tewas. Itulah yang membuat korban meninggal dengan mata dan mulut terbuka. Dan menurut ceritanya, meski kakinya bersirip seperti bebek,
Namun ketika berlari, makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan, mustahil bisa selamat dari kejaran Wargoel. Namun ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman Wargoel, yaitu dahan pisang. Wargoel sangat takut dengan suara cambuk yang keras, dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk, sehingga ketika dilecutkan di tanah, maka suaranya menyerupai suara cambuk yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di area kebun bambu. Hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Danu pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu. Danu pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu hanya berdiri seperti menunggu reaksi Danu. Pasrah, itu yang ada dalam pikiran Danu. Hingga dia mendengar suara cambuk yang dilecutkan dari kejauhan. Rupanya itu Zaki dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju Danu, sembari menghentakkan cambuk dari pohon pisang. Seketika itu juga, Danu bisa melihat makhluk itu berlari cepat sekali, menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya Zaki dan Jamal tidak meninggalkan Danu. Saat mendengar suara Wargoel, mereka sudah diperingatkan karena Wargoel biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Sebab Wargoel tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali. Dan untuk itulah, yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang. Karena mereka tahu bahwa Danu tidak bakal bisa lari secepat Zaki dan Jamal. Dan malam itu menjadi kenangan bagi mereka bertiga. Konon menurut kabar di kampung ini, kemunculan Wargoel biasanya menjadi pertanda, bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara Wargoel muncul, sesungguhnya ada makhluk yang lebih mengerikan tengah mengamati, yaitu Wewe Gombel. Nantikan kelanjutan kisah Kampung Lelembut di part berikutnya ya. Saya Yova pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.